Pada malam hari ini kita bersama-sama berkumpul untuk merenungkan sebuah tema yang waktu saya baca langsung menakutkan gitu ya. Karena temanya adalah pengorbanan di dalam keluarga gitu. Belum apa-apa sudah suruh berkorban, berat amat gitu. Jadi jangan-jangan orang Katolik itu senang berkorban, senang berkorban. Jangan-jangan juga nanti dikorbankan gitu. Jangan sampai seperti itu. Jadi tema ini ingin saya perlihatkan kalau pengorbanan-pengorbanan menjadi berat begitu. Memang masa Prapaskah ini masa Prapaskah adalah masa yang dituntut oleh gereja untuk bertobat. Tapi minggu kemarin itu kan kita masuk ke dalam perayaan Ekaristi, misa Minggu Prapaskah Letare, sukacita. Ingat, jadi pada saat kalau Advent itu ada misa Gaudete, Advent ketiga. Sedangkan Prapaskah keempat itu adalah Minggu Prapaskah Letare, sukacita. Lah kok bisa di tengah pengorbanan ada sukacita? Nah, ini menarik. Jadi Yesus itu menuntut kita supaya kita berkorban dengan sukacita. Karena pengorbanan yang penuh dengan sukacita inilah yang membawa berkat. Bahkan pengorbanan yang diangkat, yang dilakukan dengan penuh sukacita, itu pun yang dilakukan oleh Yesus. Dan sekarang mari kita bersama-sama merenungkan tentang pengorbanan semacam apakah yang harus terjadi atau yang bisa terjadi di dalam sebuah hidup berkeluarga. Saya pertama-tama juga harus mengingatkan bahwa saya tidak berkeluarga. Hanya saya berasal dari sebuah keluarga. Dan saya banyak mendengarkan sharing tentang keluarga. Kan kalau ada masalah baru lari ke pastor untuk berbicara gitu. Kalau tidak ada masalah, diam-diam saja gitu. Jadi saya tuh paling senang kalau tidak banyak umat ngomong dengan saya. Berarti keluarga Katolik itu tidak ada masalah gitu. Syukur pada Allah gitu. Jadi kita kalau lihat berbicara tentang hidup berkeluarga, kita harus lihat awalnya. Jadi awal dari hidup berkeluarga ini adalah diawali oleh kehendak Tuhan. Tolong perhatikan. Ini hidup berpasangan itu adalah sebuah keinginan Allah. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu hidup seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan. Jadi kalau kita kembalikan kepada maksud awal dari sebuah hidup bersama dalam perkawinan, maksud Allah itu adalah maksud yang baik sekali. Jadi hidup bersama, hidup berkeluarga itu anugerah Tuhan. Harus diingat itu, anugerah Tuhan. Dan di dalam hidup berkeluarga, Allah memasangkan satu dengan yang lain sebagai apa? Sebagai tanda bahwa Allah ingin membuat kita semakin hidupnya bersukacita dan semakin hidupnya bermakna. Jadi manusia itu punya arti hidupnya pada saat ia memberikan nilai untuk orang lain. Kita bisa tahu, saya juga selalu lihat kalau orang ini bernilai atau tidak, hidupnya penuh makna atau tidak, kelihatan dari matinya. Kalau pada saat mati banyak yang datang, pasti orang ini punya banyak nilai dalam kehidupan. Tapi kalau yang mati lalu yang datang cuma pastor doang, ini berarti orang ini pelit gitu ya. Mungkin setiap orang juga malas untuk mendatangi dia. Jadi Allah itu memperlihatkan bahwa kehidupan harus ada di dalam sebuah kebermaknaan. Dan kebermaknaan itu terjadi pada saat mereka hidup bersama. Ini Allah berkata. Lalu bagaimana manusia menanggapi? Di dalam kitab Kejadian bab 2, ini yang tadi ayat 18, bab Kejadian bab 2 ayat 23, manusia berkata.
Jadi tadi di sini Allah berfirman, ayat 23 manusia berkata, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya, ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudariku, perhatikan bahwa kata-kata manusia pada saat dia mendapatkan pasangan hidup, dia berteriak dengan sukacita. Inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Jadi manusia pun menyambut karunia Tuhan dengan sukacita. Bahkan karunia ini diterima oleh Tuhan sampai manusia ini berani meninggalkan ayah dan ibunya. Ingat, di dalam keluarga kan hubungan anak dengan ayah dan ibu kan erat sekali. Gitu ya. Hubungan ayah dan ibu bagi anak adalah sangat berharga. Dan pada saat ia menemukan pasangan hidupnya, dia tinggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya. Jadi ini tindakan apa? Tindakan berarti apa? Tindakan melihat bahwa rupanya pasangan ini lebih berharga. Karena ini pemberian Tuhan. Dan Tuhan mempunyai apa? Mempunyai rancangan yang indah di tengah keluarga. Maaf, saya tidak mengatakan bahwa kalau gitu orang tua tidak berharga. Ya tidak, bukan semacam itu. Berarti ini dia mengorbankan, meninggalkan yang berharga untuk membangun kebersatuan dalam keluarga. Itu kan berarti dia sadar kalau sampai meninggalkan yang berharga dalam hidupnya, berarti ia mendapatkan sesuatu di dalam perkawinan itu. Jadi inilah maksud Tuhan di dalam sebuah perkawinan. Nah, kalau maksud Tuhan di dalam sebuah perkawinan seperti ini, maka di dalam gereja pun kita tahu bahwa di dalam kitab hukum kanonik dikatakan apa tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan yang pertama adalah apa? Saling menyejahterakan. Maka kalau tema hari ini yaitu tentang pengorbanan di dalam keluarga, ini jangan dilihat sebagai sesuatu yang berat, ini jangan dilihat sebagai sesuatu tugas, kewajiban. Jadi kalau mencintai pasangan Anda menjadi tugas dan kewajiban, Anda sudah salah, Anda salah. Gitu. Jadi kenapa salah? Karena mencintai itu bukan sebuah tugas dan kewajiban. Mencintai itu sebuah kerelaan. Ingat itu, kerelaan. Kemauan. Mengalir begitu saja dari hati. Jadi inilah cinta yang murni. Inilah cinta yang dasar. Inilah cinta yang sungguh. Maka ada sebuah keikhlasan. Maka kan seorang imam akan menyelidiki penyelidikan kanonik terhadap pasangan. Apakah pasangan ini bebas atau tidak? Kamu ini menikah dengan dia, apakah kemauan kamu atau kemauan orang tua kamu? Jangan-jangan kamu menikah dengan dia karena orang tua kamu bayar utang. Gitu. Jadi mama kamu punya utang banyak, ya sudah anak saya kasihin aja gitu supaya lunas. Nah, kalau begini perkawinan tidak bisa terjadi dalam gereja Katolik. Jadi perkawinan itu harus ada di dalam kebebasan. Maka selalu ditanya, siapa yang memilih pasangan ini? Saya. Maka dalam janji perkawinan pun selalu dikatakan saya bla 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 memilih engkau bli untuk menjadi istri saya. Jadi di sini diperlihatkan bahwa ada subjek dari cinta, dari kasih, yaitu pribadi yang bersangkutan. Maka sekali lagi sebuah cinta itu tidak pernah menjadi sebuah paksaan. Cinta itu adalah sebuah aliran keikhlasan. Nah, kalau demikian, cinta itu aliran keikhlasan, kita lihat apakah cinta itu.
Mari kita lihat di dalam Injil, kalau cinta itu seperti apa. Kita lihat Injil Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Saya bacakan ya. Sebetulnya sih saya tidak perlu membacakan karena orang KKI itu sudah hafal semuanya gitu. Kitab suci melek dikit aja udah tahu, taulah gitu. Jadi saya mohon maaf kalau saya bacakan. Saya tulis di sini bukan untuk Anda supaya saya ingat saja karena saya bodoh gitu ya. Jadi saya harus diingat-ingat lewat tulisan ini. Di dalam Injil Yohanes bab 21 ayat 15 sampai 19 dikatakan begini. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan Simon berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Di sini jangan saya terus yang ngomong. Permenungan itu kan harus tanya jawab juga. Ibu Desi, suaranya bagus tadi. Saya tanya, ada yang janggal nggak dari kitab suci ini? Dari perikop ini? Rasa-rasanya ya. Apa janggalnya, Bu? Kenapa Yesus harus bertanya sampai 3 kali? Kenapa Yesus harus bertanya 3 kali? Dan lagi Yesus sebenarnya sudah tahu gitu. Karena kan Petrus itu kan pernah menyangka Yesus ya. Jadi dia bertanya sampai 3 kali, ingin meyakini gitu loh. Meyakinkan. Gitu ya. Oke, terima kasih Ibu Desi. Janggalnya bagi Ibu Desi itu, nah ini kan beda kan ya, setiap perikop itu selalu menyentuhnya berbeda. Bagi saya janggalnya bukan itu Ibu Desi. Bagi saya, toh kalau orang mengasihi, "Apakah engkau mengasihi aku?" "Ya, aku mengasihi engkau." Lalu pasti orang yang nanya ini, "Saya juga." Betul atau tidak? Iya toh, pasti orangnya, "Kamu mengasihi aku nggak?" "Ya, aku mengasihi aku." "Ih, gue juga sayang sama engkau." Gitu ya. Lihat, harusnya kayak gitu. Kalau Yesus nanya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus, "Benar Tuhan, aku mengasihi engkau." Yesus juga, "Aku juga mengasihi engkau Petrus. Kita saling mengasihi, kita berpelukan." Itu kan harusnya kayak gitu ya. Tapi tidak di sini. Lihat, 3 kali Yesus berkata, "Engkau mengasihi," dan dia mengatakan apa? Gembalakan, gembalakan, gembalakan. Jadi Yesus mau berkata apa? Kalau engkau mengasihi aku, do something for me. Jadi kalau engkau mengasihi aku, tolong gembalakanlah domba-dombaku. Maka kalau hari ini kita juga berbicara tentang pengorbanan di tengah keluarga, kita bertanya, apakah saya mengasihi Tuhan? "Ya Tuhan, saya mengasihi Engkau. Tiap minggu saya ikut kerahiman ilahi. Tiap hari saya berdoa kerahiman ilahi." Hahaha, hahaha. Cintai suamimu. Aduh, itu yang paling sulit Tuhan. Itu dia. Tuhan memilih yang paling sulit untuk hidup kita. Untuk hidup Petrus juga apa? Gembalakan domba-dombaku. Jadi cinta di dalam diri Yesus bukanlah cinta romantisme. Bukanlah cinta picisan yang berkata, "I love you too. Wow, we love one another. Yes, muah. Tidak. Gitu. Cintanya Yesus berkata, "Kalau engkau mencintai aku, gembalakanlah domba-domba."
Jadi rupanya cinta itu harus bergerak menjadi apa? Utusan. Menjadi utusan. Utusan. Ini cinta yang real. Gitu. Ini cinta yang nyata. Bukan sebuah cinta romantisme. Dan ingat selalu di dalam ajaran Yesus bahwa cinta ini adalah yang paling unggul di dalam hukum Taurat. Pada saat ditanya oleh orang Farisi dan Saduki dan para imam, apa yang paling utama dalam hukum Taurat Musa? Yesus berkata, cintailah Tuhan Allah. Dan yang sama dengan itu adalah cintailah sesamamu. Jadi lihat di sini, cinta itu adalah identitas pengikut Kristus. Maka dalam Injil Yohanes dikatakan, kamu itu murid-muridku kalau kamu saling mengasihi. Gitu. Jadi bukan karena kamu memakai salib. Bukan. Karena di rumahmu dipasang salib. Bukan. Karena di mobilmu ada rosario. Bukan. Karena kamu pakai nama baptis. Konstantius, Agustinus, Laurentius. Gitu. Sisilia? Bukan. Kamu menjadi pengikutku adalah apa? Kalau kamu saling mengasihi. Jelas. Jelas sekali di sini. Maka kalau kita berbicara tentang identitas, apa itu identitas? Identitas itu berarti apa? Sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari pribadi kita. Jadi kalau kita kehilangan identitasnya, maka pribadi kita, diri kita itu ada yang kurang. Ada yang kurang. Misalnya, mohon maaf. Saya identitasnya sebagai seorang imam. Dan pada saat saya sebagai seorang imam, saya tidak bisa semena-mena dan seenaknya mencari rekreasi yang menyenangkan saya. Misalnya, ada seorang imam senangnya main golf. Wah, aneh. Sudah mahal alat-alatnya, caddy-caddy-nya cantik-cantik lagi dan menggoda gitu ya. Jadi ini tidak sesuai dengan identitas imamat. Kalau imam itu ya olahraganya yang murah-murah aja, jalan kaki, selesai gitu. Itu cukup gitu. Jadi lihat di sini, kalau identitas itu hilang dari pribadi kita, maka ada sesuatu yang kurang dalam diri kita. Ada yang nggak beres dengan diri kita. Sama, kalau Anda sudah berpasangan pun, tetapi Anda masih hidup sebebasnya dan seenaknya tanpa memperhatikan dan memperhitungkan perasaan pasangan Anda, ada yang tidak beres dengan pribadi Anda, dengan diri Anda. Karena apa? Identitasnya sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, tetapi kelakuannya tidak seperti identitasnya. Maka identitas itu menuntut kelakuan tertentu, perilaku tertentu. Dan kalau kita kembali kepada identitas, saya ingat sekali bahwa Yesus memberikan identitas sangat jelas untuk diri kita. Apa identitas kita? Yesus ngomong di dalam Injil Matius, kamu adalah garam dan terang dunia. Keren. Saya suka banget dengan ini. Kenapa Yesus itu nggak ngomongnya gini, kamu itu orang berdosa ya. Kamu ini anak yang selalu berkhianat ya. Kamu ini orang yang selalu jatuh dalam dosa-dosa yang sama aja. Enggak, Yesus nggak ngomong tentang kita hal-hal negatif. Yesus ngomong kepada kita tentang hal yang positif, yaitu apa? Kamu adalah garam dan terang dunia. Ingat, Bapak Ibu, di dalam kehidupan, garam tidak pernah bisa terlepas dari makanan. Selalu makanan seperti apapun ya diberi garam. Sejauh saya tahu, kalau mau enak gitu ya. Tapi kan sekarang pantang, ada yang pantang garam gitu ya. Ya silahkan. Tetapi umumnya, biasanya gitu. Garam itu adalah hal yang paling
tidak bisa dilepaskan dari sebuah makanan. Terang, nah ini terang yang paling jelas. Kita bisa melihat karena ada terang. Kalau tidak ada terang, semuanya hanya satu dimensi, hitam. Tapi karena ada terang, maka ada bentuk. Maka kalau Yesus berbicara tentang kamu adalah garam dan terang dunia, mari kita lihat seperti apa maksud Yesus. Kita lihat terang dunianya di sini. Matius bab 5 ayat 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Dan teologi salib ini yang orang Katolik. Jadi saudara-saudaraku, lihat di sini bahwa Yesus mengatakan apa? Kita ini terang, dan terang itu harus diletakkan tidak di bawah gantang tetapi di atas kaki dian. Supaya apa? Supaya menyinari semua orang. Dan pada saat semua orang melihat perbuatan kita yang baik, melihat terang itu, semua orang akan memuliakan Bapa. Jadi ini tujuannya. Jadi kalau kita kembali kepada tema pengorbanan, cinta yang kita lakukan di dalam keluarga, sekali lagi untuk kemuliaan Bapa. Karena semua perbuatan baik kita di tengah keluarga kita membuat apa? Membuat pasangan mensyukuri kehadiran kita. Betul atau tidak? Ya, banyak sekali kesaksian. Romo, saya tuh bersyukur punya suami baik banget. Dia itu orang rajin berdoa, nggak neko-neko, nggak banyak macem-macem, tenang. Dia betul-betul pemimpin keluarga. Saya tuh bersyukur kepada Tuhan karena punya suami seperti itu. Ya. Jadi kebaikan, pengorbanan yang kita lakukan dalam komunitas keluarga kita membuat kemuliaan Bapa terpancar. Karena apa? Dengan rasa syukur tadi, gitu ya, mengakui bahwa Tuhan tidak salah menempatkan dia sebagai belahan hatiku. Nah, pada saat saya mencoba untuk merangkai tentang menjadi terang, menjadi pelita dan garam, ada 5 gambaran inspiratif yang ingin saya lemparkan kepada Anda sebagai sebagai inspirasi. Apa artinya terang itu? Apa artinya menjadi garam itu? Inspirasi yang pertama yang muncul adalah apa? Air terjun. Kalau kita melihat air terjun, pasti kita punya kesan apa? Segar, menghidupkan, sumber yang tak pernah kering, dan ada daya kekuatan. Orang lari pasti kalau mau refreshing ke gunung, ke air terjun. Betul atau tidak? Nggak mungkin orang refreshing ke padang gurun. Orang ke padang gurun tuh cari godaan, kayak Yesusnya dibawa ke padang gurun, dia digoda oleh setan gitu ya. Karena di sana tempat membuang mayat dan membuang jin dan segala-galanya gitu. Padang gurun tempat yang panas, tempat yang tidak nyaman. Orang ke air terjun itu adalah orang yang tahu bahwa di situ ada kesegaran. Di situ ada kesenangan gitu ya. Di situ ada sukacita. Maka permenungan pertama yang ingin saya katakan adalah apa? Kita itu harus menjadi seperti air terjun. Sosok yang mengundang orang datang. Karena tahu kalau datang pada orang itu saya tidak akan disakiti. Saya tahu kalau saya datang kepada orang itu saya akan dikuatkan. Saya akan diteguhkan. Saya akan diberi kenyamanan. Saya akan didoakan. Bukannya disalah-salahkan gitu ya.
Contoh kalau saya boleh sharing gitu ya, kalau saya boleh sharing, waktu kecil, kan saya selalu bercerita tentang waktu kecil gitu ya. Kalau waktu kecil saya punya masalah, lari pada siapa? Nggak mungkin saya lari pada ayah. Ayah itu padang gurun. Saya ngadu pada ayah, langsung dipukul, langsung disalah-salahkan, langsung dikatakan, tuh kan kata ayah juga, kamu sih memang ngawur, ngaco, maka guru marah gitu ya. Tapi kalau saya sudah dimarahin guru, saya larinya kepada siapa? Air terjun. Siapa itu? Ibundaku, ibuku. Gitu. Pada saat saya ngomong, Bu, aku dimarahin, Bu, sama ibu guru. Kenapa? Aku salah menjawab, Bu. Ya sudah, enggak apa-apa. Makanya belajar ya, besok dengan ibu belajar. Sekarang salah, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Sini, di mana yang tadi dimarahin, dipukulnya. Ini ibu sakit hati. Ya wis, lalu ibu pegang-pegang gitu hatinya. Sembuh oleh ibuku, sembuh gitu ya. Ibu saya itu tabib ajaib bagi saya gitu ya. Kalau saya jatuh nggak akan ngomong kepada ayah, nggak akan cerita gitu ya. Udah sakit ketimpa tangga, bukan tangga lagi, ketimpa kontainer kalau dengan ayah gitu sakitnya gitu, makin double gitu. Saya lari pada ibu. Jadi di situ ada apa? Ada keteduhan. Di situ ada kekuatan. Orang ini tidak akan menyalahkan aku. Orang ini tidak akan menghakimi aku. Orang ini akan meneguhkan aku. Itu panggilan menjadi apa? Menjadi terang, menjadi garam. Kita harus menjadi sosok yang welas asih. Yang tidak hadir untuk menjadi hakim. Saya seringkali sedih, mohon maaf ya. Seringkali prihatin, mohon maaf. Ada orang yang rajin berdoa dan menyalah-nyalahkan dan menjelek-jelekan orang yang tidak rajin berdoa. Kenapa? Awong Tuhan aja tidak menghakimi dia. Bahkan bacaan hari ini pun Yesus berkata, aku datang tidak untuk menjadi hakim bagi kamu. Aku datang untuk menyelamatkan kamu. Ingat, jadi kalau ada orang yang bersalah, ada orang yang katakanlah hidupnya tidak pantas, bukan dihakimi, tapi selamatkanlah orang itu. Selamatkan orang itu. Dan kita bisa menyelamatkan orang itu kalau menjadi apa? Sumber keteduhan, sumber kebaikan, sumber ketenangan, sumber kekuatan. Yang kedua, saya memunculkan ide bergandengan tangan. Di dalam bergandengan tangan tentunya ada kebersamaan, kesatuan, kepedulian, dan kesehatian. Jadi di dalam keluarga harus ada yang namanya kebersamaan. Kebersamaan. Maaf, omong kosong. Kalau Anda saya mencintai keluarga, saya itu bekerja capek-capek untuk keluarga, banting tulang untuk keluarga, tapi tidak pernah punya waktu untuk keluarga. Omong kosong. Maaf ya, maaf saya mengatakan seperti itu. Saya pun berefleksi dengan hidup komunitas saya. Saya pun selalu merenungkan tentang hidup bersama di pastoran ini. Adalah sebuah hal yang omong kosong. Saya adalah pelayan Tuhan kalau saya tidak punya waktu bersama dengan dua imam rekan saya. Omong kosong kalau saya mencintai Tuhan dan saya tidak merawat dua imam yang hidup dengan saya. Omong kosong. Seluruh pengorbanan saya percuma di saat kita tidak punya waktu bersama-sama, berkomunikasi bersama-sama dengan dengan keluarga kita. Sedih, menyedihkan sekali. Seringkali keluarga itu tidak dijadikan prioritas. Seringkali keluarga itu dijadikan dijadikan tempat di mana kita tinggal sisa waktu doang. Setelah kita capek kerja, setelah kita capek hobi, menghabiskan waktu untuk hobi, untuk kerja kita,
Baru sisa waktunya itu untuk keluarga kita. Menyedihkan. Kita lupa bahwa Allah memanggil kita untuk hidup di dalam kebersamaan. Untuk tadi, menjadi penolong bagi yang lain. Yang ketiga, ide saya muncul tentang apa gambar tangga. Ingat, apa itu tangga? Tangga itu adalah sebuah usaha untuk naik, ada usaha, ada mendukung, dan akhirnya menolong. Jadi kita sebagai sosok siapapun, entah orang tua, bagi anak, kita harus menolong, menopang anak kita untuk naik lebih berhasil dari diri kita. Saya bangga sekali banyak orang tua yang berkorban mati-matian supaya anaknya lebih baik daripada keadaan orang tuanya. Benar, oke. Tapi jangan lupa faktor tadi yang kedua gitu ya. Bahwa anak tidak hanya harus naik pendidikannya, naik nasibnya dari Anda, tetapi juga mereka pun punya apa? Punya ikatan cinta bersama Anda. Maka tadi gitu ya. Maka saya juga seringkali prihatin. Prihatinnya apa? Ada ibu-ibu ya. Ini mah bukan ibu-ibu di KKI. Ibu-ibu di KKI mah baik-baik lah semuanya. Sudah hampir jadi orang kudus lah. Ini mah ibu-ibu di luar KKI ya. Ada. Jadi kalau anaknya itu cantik, ibunya tuh nggak mau kalah cantik gitu ya. Jadi kalau anaknya dandan, ibunya tuh dandannya lebih cetar daripada anaknya. Sampai saya tuh bingung kalau perkawinan anaknya, loh yang dahsyat ibunya ya, kata saya itu. Jadi ibunya tuh nggak mau bersaing, nggak mau kalah saing dengan anaknya gitu. Saya juga masih hebat kok, saya juga masih jreng gitu. Terus ngapain kalau masih jreng? Toh nggak akan ada orang yang tertarik dan ngawinin gitu. Karena lo udah ada yang punyanya, kata saya itu gitu. Jadi lihat di sini, menjadi orang tua harus berani untuk apa? Menaikkan anak, menaikkan anak. Entah hidup pendidikannya, tetapi juga hidup imannya. Tolonglah ditopang hidup iman anak Anda. Jangan dibiarkan. Nih tangga, nih nak, kalau kamu itu malam, nih rosario, doa ya rosario, sono, nih rosarionya. Bukan gitu, Mam. Ini rosario nak, yuk kita rosario sama-sama. Gitu. Itu berarti apa? Anda memegangi tangga supaya iman anak Anda naik ke atas. Jadi ini menjadi penolong, ini menjadi penopang bagi hidup beriman anak Anda. Dan yang terakhir, ide yang muncul adalah apa? Jembatan. Jembatan itu membuat orang apa? Menyeberang, berpindah, tetapi juga mempunyai hubungan dengan yang sebelumnya. Jadi bagaimanapun, setelah menikah harus ada sebuah gerakan menyeberang gitu ya. Tentunya penyeberangan ini ke penyeberangan yang lebih bahagia. Jadi jangan sampai gue sebelum nikah dengan lu ya bahagia banget. Sekarang setelah menikah dengan kamu memang menyeberang pada penderitaan. Berarti kalau Anda kawin dengan orang gila gitu ya. Jadi saya itu harus menghantar dari situasi yang tidak baik menjadi baik. Dari situasi yang dulunya jauh dari Tuhan jadi dekat dengan Tuhan. Dari situasi yang tidak peduli menjadi peduli banget. Gitu. Ini tugas kita. Jadi sama-sama tidak hanya kita dipanggil, kita punya gelar imam di dalam keluarga. Walaupun imam keluarga itu adalah ayah, adalah bapak. Maka bapak itu memang punya peran untuk apa? Menyeberangkan keluarga, anak-anak kepada kebaikan yang lebih mulia, kehidupan yang lebih pantas dan berkenan kepada Allah. Maka kalau kita simpulkan perjalanan renungan pada malam hari ini,
Apa sikap dasar hidup berkeluarga yang bisa berkorban itu? Saya akan berikan 4 poin dari kesimpulannya. Pertama, sikap dasar hidup berkeluarga yang bisa berkorban haruslah sikap seseorang yang Christ-centered, berpusat pada Kristus. Jadi orang tidak akan pernah bisa berkorban, orang tidak akan pernah bisa mencintai kalau orang itu tidak dekat dengan Allah. Ingat, pengorbanan seperti apapun kalau tidak didasari oleh kasih kepada Tuhan, seringkali pengorbanan itu berpamrih. Betul. Berpamrih. Mohon maaf. Ada orang tua yang menanam kebaikan kepada anak. Supaya nanti kalau mama papa kamu sudah tua, mama papa harus dirawat ya, ingat ya. Jadi anak itu sebagai tanaman saham. Ini aku sudah ngasih saham nih, saham. Rasanya enggak perlu begitu deh. Sekali lagi ingat, cinta itu mengalir. Bukan kewajiban, bukan keterpaksaan. Jadi kalau sejak awal anak pun merasa bahwa cinta orang tuanya adalah cinta yang tulus, maka anak pun akan mencintai orang tuanya dengan tulus pula. Saya teringat, walaupun saya tidak punya hubungan baik dengan ayah saya, tetapi setelah ibu meninggal, ayah sudah menjadi tua, saya toh tidak membalas apa yang dulu mengecewakan saya, tidak. Saya selalu berusaha apa sih yang membuat ayah senang. Saya telepon, ayah mau apa? Gitu ya. Saya carikan. Bahkan pernah saya punya cuti, saya tadinya mau rekreasi, tahu-tahu ayah berkata, aku ingin ke Jawa. Oh ya sudah, saya antar. Seminggu saya antar ayah, ditemani ayah, bersama ayah. Saya lakukan. Saya tidak merasa itu sebagai sebuah tugas, saya tidak. Sebagai sebuah kewajiban, saya tidak. Itu sebagai sebuah panggilan, undangan dalam hati saya. Ayah walaupun seperti itu telah menanamkan kebaikan pada saya. Jadi ingat, di dalam Kristus, luka itu justru akan menjadi apa? Berkat. Jadi kalau orang tidak punya Kristus, maka luka yang dia dapatkan entah sejak kecil, entah sejak kapanpun akan tetap menjadi luka dan akhirnya menjadi sebuah pembalasan. Maka penting sekali orang itu hidup berdasarkan apa? Berdasarkan cinta Kristus sendiri. Yang kedua, sikap dasar hidup berkeluarga adalah service oriented. Mengutamakan pelayanan, bukan dilayani. Jadi saya selalu berpikir, apa yang bisa saya lakukan untuk keluarga saya? Apa yang bisa saya lakukan pada saat saya melihat istri saya sibuk? Gitu. Jadi jangan sampai, kan kadang-kadang suami itu nggak suka kalau ngelihat istrinya istirahat gitu. Pada saat lihat istrinya duduk sedikit, mama buatin kopi dong, gitu ya. Kalau ngelihat duduk sebentar, mama super mie dong, atau goreng pisang dong, Ya Allah, kata saya tuh nggak bisa deh ngelihat istrinya duduk sedikit aja, baru pantatnya nempel, mama harus berdiri lagi gitu ya, harus berdiri lagi. Saya suka, mohon maaf, saya suka prihatin gitu. Kalau ada suami yang begitu mudahnya minta tolong, padahal bisa dilakukan sendirian gitu ya. Ambilin dong itu pisang, ambilin dong itu piring, ambilin dong itu. Ya Allah, lu kan punya tangan sendiri gitu ya. Kamu kan punya kaki sendiri. Do gitu ya. Selama Anda masih bisa lakukan gitu ya. Kenapa harus memerintah gitu? Kenapa harus minta diutamakan? Maka di dalam pengorbanan kita harus lebih mengutamakan apa yang bisa membuat dia bahagia. Apa yang harus saya lakukan supaya dia membuat hidup dia lebih ringan. Maka yang ketiga, primarily people oriented. Mengutamakan pasangan.
mengutamakan keluarga sebagai prioritas. Jadi selama Anda tidak pernah memprioritaskan keluarga, tidak pernah ambil waktu untuk keluarga, Anda pasti akan miss your family. Jadi, maaf, mengutamakan pasangan dan keluarga harus ada disiplin. Dan memang harus dijadwalkan. Kalau cuma diupayakan, I think it will not happen. Gitu ya. Nanti aja ya, itu mah nanti setelah dipeti mati gitu ya, baru kita kumpul untuk menangisi. Gitu. Jadi, kalau kita tahu bahwa keluarga itu sebagai prioritas, pasangan itu prioritas, ya direncanakan, dischedulkan, kapan saya mau jalan dengan istri saya. Kapan saya mau nonton bareng, kapan saya mau makan bareng, kapan saya mau rekreasi bareng gitu ya. Jangan hanya barengnya dengan teman-teman, dengan sahabat, dengan hobis gitu ya. No, your family still need you. If you have no family anymore, your spouse, pasanganmu membutuhkan engkau. Dan akhirnya yang terakhir adalah apa? Others related, bekerja sama. Ingat, kita dipanggil untuk saling mengasihi, bukan saling menyakiti. Maka pada saat kita sadar panggilan kita, bahwa kita dalam hidup berkeluarga, jangan pernah lupa, keluarga tidak akan berjalan mulus kalau salah satunya cuek. Jadi kalau salah satunya cuek saja, maka apa yang terjadi? Perjalanan hidup berkeluarga akan timpang. Maka perjalanan hidup berkeluarga harus dibangun di dalam kebersamaan. Tuhan memberkati. Terima kasih. Shalom. Saya kembalikan ke Ibu Raufi. Thank you. Ya, terima kasih Romo Eko untuk permenungan firman Tuhan pada hari ini ya Romo ya, yang kita bisa dengarkan begitu sejuk Romo dan mengalir dan sangat real Romo ya. Kita mungkin pas Romo memberikan contoh-contoh, kita jadi ingat diri kita sendiri. Atau mungkin sahabat kita yang sering curhat sama kita gitu Romo. Terima kasih banyak Romo, Tuhan memberkati. Romo, sudah ada pertanyaan nih Romo di kolom chat dari seorang Bapak di Bali. Iya, ini ada sedikit bocor, mohon maaf di mute. Ya, ini Romo, pertanyaannya saya bacakan ya Romo ya. Dari Ibu ya, Ibu apa Bapak Ado di Bali. Selamat malam Romo Eko. Berdasarkan penyampaian Romo perihal kejadian bab 2 ayat 18, kok bisa ya manusia itu sendirian? Kemanakah perempuan yang telah diciptakan Tuhan dari tanah yang sama seperti dalam firman Tuhan Kejadian bab 1 ayat 27 dan Kejadian bab 2 ayat 7. Wah, ini banyak ayat-ayat nih Romo. Kemudian, sedangkan perempuan yang diciptakan Tuhan dari tulang rusuk Adam dalam kurung Hawa, kan jauh sesudah perempuan dan laki-laki yang diciptakan Tuhan dari tanah yang sama seperti yang difirmankan di Kejadian bab 2 ayat 7. Berarti berdasarkan kitab suci Kejadian, maka Hawa adalah perempuan kedua yang diciptakan Tuhan. Apa benar demikian Romo? Ya, pertanyaannya seperti itu Romo Eko, monggo. Baiklah. Ini banyak jago kitab suci ya, pening aku jadinya. Jadi Bapak, Ibu yang terkasih, di dalam kitab Kejadian itu ada 2 versi kejadian. Bagaimana Tuhan menciptakan. Jadi versi pertama itu versi bab 1, yang tadi katakan Bapak. Lalu yang versi kedua adalah bab 2. Jadi yang satu itu adalah dari tradisi Yahwista, dan yang kedua ini dari tradisi Eloista. Jadi kalau Anda tanya mana yang benar, dua-duanya benar. Karena dua-duanya ingin menggambarkan kisah penciptaan dari sudut pandang yang berbeda.
dari sudut pandang yang berbeda. Jadi jangan ditubrukkan, Bapak. Jadi jangan ditubrukkan. Loh, kenapa yang ini sudah ada, kok ini dijadikan ada lagi? Jadi double dong. Bukan begitu. Ini adalah dua versi yang dimasukkan di dalam kitab Kejadian untuk saling melengkapi betapa utuhnya dari sebuah kisah kejadian ini, gitu ya. Jadi tradisi Yahwista melihatnya urutannya, gitu ya. Hari pertama, kedua, sampai ketujuh, gitu. Sedangkan di tradisi Eloista itu melihatnya bahwa manusia dirangkai dari abu lalu dijadikan pasangan ini, gitu. Jadi semua message-nya untuk memadatkan tentang apa? Tentang kisah penciptaan. Begitu. Semoga menjawab. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Romo Eko. Semoga Bapak Ado di Bali sudah terjawab ya, dan ini merupakan sebuah pengetahuan iman juga bagi kami, Romo. Nah, ini ada lagi yang masuk, Romo ya. Romo, bagaimana mengembalikan trust yang sudah mungkin sulit diusahakan dalam keluarga jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan? Karena banyak kisah-kisah belakangan ini yang sedang viral yang mungkin dikhianati dalam keluarga. Karena trust ada fondasi penting dalam keluarga ya, Romo. Ini pertanyaan dari Cilanda, Ibu Brigita. Ya. Silakan, Romo. Terima kasih, Ibu Brigita. Jadi bagaimana mengembalikan trust adalah apa? Keberanian untuk memberikan pengampunan. Jadi kalau kita terluka dan kita tidak menuntaskan luka itu, maka akhirnya orang hanya apa? Hanya ragu-ragu, tidak percaya lagi, gitu ya. Dan Bapak Ibu yang terkasih, ingat Bapak Paus Fransiskus pernah mengingatkan, Anda menikah dengan suami yang tidak sempurna. Anda pun adalah orang yang tidak sempurna. Anak-anak Anda pun tidak sempurna. Maka keluarga bisa bertahan kalau ada pengampunan. Jadi kalau di dalam keluarga tidak ada pengampunan, maka di dalam keluarga itu akhirnya hanya dibangun dari apa? Dari curiga, dari luka, dari kekhawatiran, dari ketidakmungkinan, dari kepahitan. Jadi memang betul pengkhianatan itu melahirkan sakit, kekecewaan. Dan pengkhianatan itu akhirnya membuat trust kita berkurang. Tadinya 100 jadi 90, drop menjadi 40, bahkan drop menjadi 10, gitu ya. Bisa terjadi. Bagaimana meningkatkan kembali trust? Kita harus berani untuk mengampuni. Dan pengampunan itu tidak pernah mungkin terjadi kalau kita tidak mengandalkan Tuhan. Karena pengampunan itu bukan daya manusia. Pengampunan itu kemauan manusia, daya dari Tuhan. Ingat, kita harus mau dulu, mau mengampuni, dan kita mohon daya kekuatan dari Tuhan untuk bisa mengampuni. Maka mohonlah setelah Anda punya pengampunan yang tulus, ikhlas, biarkanlah trust itu mengalir kembali dalam hati Anda. Memang si jahat, si iblis, yang namanya si iblis, walaupun sudah mengampuni, akan menggedor-gedor batin Anda. Ingat, dia bohong lagi loh. Ingat, dia nggak bisa dipercaya loh. Lo mah kawinnya dengan dengan kucing, ikan asin aja diembat gitu ya. Jadi kita akhirnya apa? Akhirnya kemauan, kerelaan kita untuk mengampuni akhirnya berkurang. Maka itu tadi penting bahwa kita jangan banyak berkumpul. Maaf ya, jangan banyak berkumpul dengan orang-orang yang menceritakannya negatif melulu. Wah, makin takut gitu ya. Jadi kalau orang-orang menceritakannya makin negatif terus, suami kita juga yang baik-baik malah jadi dicurigai juga.
itu kan yang salah apa? Yang salah telinga Anda gitu ya. Yang salah telinga Anda. Anda itu harus berani memilah-milah, tolong memilah-milah. Jangan semua dimasukkan, meledak. Masukkan yang baik-baik gitu. Maka bagus sekali bahwa kerahiman, Anda punya rutinitas berdoa, Anda punya rutinitas membaca firman, Anda punya rutinitas sharing. Ini adalah memasukkan hal positif supaya membangkitkan iman, kekuatan iman, bukan menumbuhkan kekhawatiran dalam batin kita. Terima kasih, semoga menjawab. Amin, Romo. Terima kasih, Romo. Romo, pertanyaan berikutnya nih, Romo ya. Makin hot nih pertanyaannya, Romo. Ibu-ibu semuanya rata-rata nih. Aduh. Romo Eko. Ya, dari Ibu Damar ya. Romo Eko, tadi Romo pada kesimpulan, Christ Center menyampaikan bahwa di dalam Kristus, luka itu menjadi berkat. Mohon dijelaskan contoh konkretnya bagaimana ya, Romo? Matur nuwun. Nggih, sami-sami Bu. Ya. Jadi contohnya saya perlihatkan dengan hidup saya, dengan diri saya. Gitu. Saya terluka oleh ayah, lalu bagaimana saya mengolah bersama Allah. Dan pada saat saya mengolah bersama Tuhan, saya bisa memahami kenapa ayah begitu keras pada saya. Saya anak pertama dari 4 bersaudara. 3 adik saya. Ayah saya menuntut saya harus menjadi contoh teladan bagi adik-adik. Saya menjaga adik saya dengan baik, badan saya kekar. Saya menjaga adik saya. Tapi saya memberi contoh nilai-nilainya bagus. Enggak mampu saya. Kebetulan enggak mampu. Otak saya pas-pasan. Otak adik-adik saya pinter semuanya. Gitu ya. Saya kan suka tanya ibu saya, Bu, kenapa Bu? Aku kok bodoh, adik-adik pinter. Lalu ibu berkata, nah dulu waktu kamu hamil, susu ibu belum banyak vitamin. Gitu ya. Setelah adik-adik kamu lahir, susu ibu makin banyak vitaminnya. Gitu ya. Oh, jadi saya susu sisa. Gitu ya. Jadi akhirnya otaknya kan pas-pasan. Gitu. Saya punya banyak luka dengan ayah, lalu saya waktu di Filipina, saya mengolah. Saya memaafkan ayah saya. Saya mengerti ayah saya keras. Dan rupanya keras itu untuk apa? Membentuk saya. Membentuk saya. Dan saya akhirnya yakin sekali, saya tidak akan pernah menjadi pastor yang seperti ini kalau tidak dididik oleh ayah yang sekeras itu. Ini Bu. Ini luka yang akhirnya diolah bersama Tuhan menjadi berkat. Dan karena saya berterima kasih karena mempunyai ayah yang begitu keras pada saya, membentuk saya. Sekarang hubungan saya dengan ayah sangat baik. Saya sering merindukan ayah. Saya kalau ke Bandung ketemu dengan ayah, ngobrol dengan ayah gitu ya. Dia sering kali minta traktir saya gitu, karena dia dulu tidak pernah traktir saya gitu. Tapi kan saya pastor yang baik hati toh gitu ya. Saya baik kepada ayah gitu. Jadi itu loh Bu yang saya maksudkan, bagaimana luka itu akhirnya menjadi berkat pada saat diolah bersama Allah. Thank you. Amin. Terima kasih Romo. Romo, pertanyaan berikutnya ya, kita mengalir. Bagaimana Romo jika pasangan kita sudah cuek, tidak mau bicara lagi dengan pasangannya, dan sang istri sudah sering mencobanya menegur sapa, tetapi tetap menghindar dan tidak mau bicara? Ya, ini sedih ya Romo. Saya juga sedih Bu, saya juga bingung. Iya, gimana nih Romo? Ada pencerahan ya Romo ya? Ya. Ini bukan resep ya, ini bukan resep. Saya laki-laki gitu ya. Saya lihat dari laki-laki, sudut laki-laki. Jadi ngomongnya laki-laki itu beda dengan perempuan loh ya. Perempuan itu kan banyak kata-kata gitu ya. Laki-laki itu sedikit kata-kata. Jadi apakah tidak mau berbicara itu total tidak berbicara, atau memang suami itu bicaranya pas-pasan segitu? Kenapa? Memang karakternya, ada karakter laki, ada karakter orang yang memang ngomong apa adanya, segitu gitu. Lalu lihat orang-orang semacam ini akan punya energi ngomong
pada saat membicarakan yang menjadi topik yang dia senangi, passionnya dia gitu ya. Kan saya kalau ketemu dengan bapak-bapak, kebetulan hobi saya adalah adventure ya, naik sepeda, ke gunung, naik motor, camping. Lalu kalau ada bapak-bapak ngobrol tentang tenda, camping, wah, kenceng banget. Sampai istrinya ngomong, buset, dengan gue nggak pernah ngobrol sehebat itu, Pastor. Dengan Pastor seneng banget, Pastor. Lihat, bukan karena dengan sayanya, tapi karena topiknya. Ya. Topiknya menjadi apa? Menjadi dia langsung ingin bicara. Nah, sama. Jadi tolong kenali apa yang menjadi passion, apa yang menjadi energi bagi pasangan Anda untuk berbicara. Itu yang harus kita lihat. Lalu yang kedua juga, jangan sampai jangan sampai maaf ya Ibu, saya tidak menuduh gitu ya. Jangan-jangan suami itu tidak mau bicara karena tidak diberi kesempatan berbicara. Bisa terjadi seperti itu. Karena ada seorang suami bahagia sekali waktu istrinya sariawan gitu. Seneng banget kalau istrinya sariawan dan sakit gigi. Pak, kenapa? Kalau udah sariawan dan sakit gigi, dia nggak ngomong apa-apa. Sekarang saatnya bagi saya ngomong gitu ya. Dia ngomong terus sampai saya nggak bisa bicara gitu ya. Jangan kayak gitu. Kenapa? Karena dominan ya. Jadi kalau orang ada yang dominan, suami itu sering kali untuk masuk kepada istri yang dominan, dia akhirnya jengah, males gitu ya. Karena ngomong pun seringkali dipatahkan. Ngomong pun seringkali disalahkan. Gitu ya. Jadi komunikasinya nggak lancar, nggak mengalir. Ingat, komunikasi pasutri itu harus belajar loh. Harus belajar. Tidak otomatis setelah Anda kawin lalu pintar dalam bidang komunikasi. Enggak. Harus belajar. Kita mempelajari pasangan kita belajar untuk berbicara. Apakah kita punya tendensi mematahkan pembicaraan pasangan? Atau kita memberi kesempatan pada pasangan, gitu ya. Jadi ini harus menjadi refleksi juga bagi kita, gitu ya. Tapi kalau memang memblokingnya karena luka, nah ini, kalau blocking dan akhirnya dia tidak mau ngomong karena luka, butuh konsultasi kalau begitu. Jadi bawa kepada imam, bicarakan. Kalau ini sudah blok, sudah dia tidak mau ngomong apapun, dia tidak mau peduli apapun, berarti ini ada luka yang dia simpan, yang harus dibereskan. Dan itu harus menghadirkan orang ketiga, entah itu konsultan, entah itu imam, dan di paroki-paroki kan sekarang sudah banyak banget seksi kerasulan keluarga yang jago-jago konsultasi gitu ya. Hadirkan mereka. Semoga memberi insight. Thank you. Ya, amin Romo. Terima kasih. Luar biasa Romo, setiap pencerahan dari Romo itu pasti bikin adem yang bertanya Romo. Iya, bagi sayanya jadi ini. Bagi sayanya jadi haus. Jadi haus. Boleh minum loh Romo. Iya. Sambil minum santai menjawab pertanyaan dan terus mengalir. Wow, pertanyaannya mengalir, saya sampai kaget bunyi. Baik, saya bacakan lagi. Mohon pencerahannya Romo, apakah setiap luka batin yang dialami seseorang adalah suatu dosa? Itu satu. Boleh satu lagi Romo? Boleh. Yang berhubungan dengan luka batin juga. Ya. Romo, bagaimana membantu seorang anak yang luka batinnya dan tidak mau memaafkan karena ibunya berselingkuh? Jadi kedua pertanyaan ini tentang luka batin. Jadi luka batin apakah dosa? Sebentar. Yang melukai kalau dia sadar itu dosa. Tapi kalau tanpa sadar, kan kadang-kadang orang tua tanpa sadar ya melukai anak-anaknya gitu. Kan misalnya apa? Untuk mendidik disiplin akhirnya keras kepada anak. Atau juga jangan-jangan luka itu pun bisa terjadi karena apa? Overprotected kepada anak. Overprotected pun adalah melukai anak gitu. Jadi kalau melukai itu dengan maksud, dengan intensi untuk melukai itu dosa. Tetapi kalau
tanpa sengaja melukai, ya itu tidak dosa karena tidak ada intensinya gitu ya. Jadi dosa itu kan dari intensinya. Menjadi salah itu kan dari maksudnya gitu. Jadi maksud saya mau seperti itu kok malah melukai, jadi berarti salah tangkap. Itu berarti kan salah miscommunication gitu. Ini tidak dosa kalau miscommunication itu gitu. Tetapi kalau melukai itu dengan intensinya melukai biar dia jatuh, biar dia sedih, biar dia kecewa, nah itu dosa, dosa. Lalu bagaimana cara menyembuhkan luka anak? Ya harus diproses. Ya. Jadi kalau anak-anak itu kadang-kadang retret, ada retret sekolah, itu mereka punya waktu untuk sedikit saja sih, sedikit saja membereskan. Tetapi kalau lukanya itu parah banget gitu ya, sampai mempengaruhi sikap dia, mempengaruhi tindakan dia menjadi traumatis, ini harus dibereskan oleh seorang ahli, seorang expert gitu ya. Untuk apa? Untuk membetulkan kembali konsep, untuk membetulkan kembali cara pandang dia gitu. Bahwa luka-luka itu jangan sampai membekas dan menyakiti dia gitu. Karena lukanya sudah lewat, sudah terjadi, tetapi efek luka ini yang harus dibereskan. Jadi memang harus dibereskan kalau anak terluka, apalagi tahu bahwa ibunya meninggalkan dia dan tidak pernah peduli pada dia gitu ya. Jadi dia kan menjadi seperti anak yang tidak dikehendaki. Jadi ini membahayakan, yang disebut sebagai unwanted child itu, anak yang tidak dikehendaki itu akan, kalau dia tidak bisa memproses mengampuni, maka dia akan muncul menjadi pribadi yang haus akan cinta gitu ya. Tidak hanya haus akan cinta, dia haus akan perhatian, dan dia juga sulit sekali menerima dirinya. Sulit sekali menerima dirinya. Karena orang yang melahirkannya saja menelantarkan dia gitu. Jadi dia merasa bahwa dia tidak punya self-confidence, tidak punya kepercayaan diri, dia tidak pernah punya pengalaman cinta yang tulus dan murni. Padahal orang itu hanya bisa berkembang kalau punya dasar dicintai, diterima. Terima kasih. Amin, Romo. Terima kasih, Romo. Ya. Semoga anak ini juga bisa kita bawa dalam doa ya, Romo. Ya, terima kasih. Betul. Tapi di KKI ini luar biasa, Romo. KKI ini rajin berdoa. Ya, betul. Jadi kita doakan siapapun anak ini ya, Romo, ya, biar betul. Dia bisa maafin mamahnya. Amin. Baik, pertanyaan selanjutnya nih, Romo. Terakhir ya. Bagaimana caranya menambahkan iman ya, Romo Eko? Masih ada 2 lagi, Romo. Setelah ini kita close ya, Bapak Ibu ya. Bagaimana caranya menambahkan iman ya, Romo Eko? Soalnya saat ini saya lagi kambuh sakit saya. Saya jadi panik, takut, gamang, yang menyebabkan iman saya sepertinya lemah. Ya. Jadi iman itu karunia Tuhan dan juga memang usaha manusia untuk apa? Untuk membuka hati pada Tuhan. Jadi bagaimana saya menumbuhkan iman saya? Pengetahuan itu akhirnya menjadikan penghayatan semakin mendalam. Jadi pengetahuan iman itu membantu penghayatan iman. Jadi kalau ibu sedang terhantam oleh kepanikan, ketakutan, kegamangan, memang kita harus belajar doa yang lebih kepada penyerahan, surrender prayer gitu. Doa yang berserah gitu kan. Anda pernah dengar toh sebuah doa yang berkata, Tuhan, berikan aku keberanian, ketulusan untuk menerima hal-hal yang tidak bisa diubah dalam hidupku. Berikan aku kekuatan untuk bisa mengubah hal-hal yang ada di dalam
kehidupanku. Dan berikan aku kebijaksanaan untuk bisa membedakan mana yang bisa dirubah dan mana yang tidak bisa dirubah dalam hidupku. Jadi pada saat kita berdoa, kita belajar untuk apa? Menyerap cinta Allah. Maka doa kerahiman, lihat kata-katanya juga sama toh, kata-katanya adalah kata-kata untuk menyerap kerahiman Allah, kesadaran. Jadi tolong ibu pada saat berdoa, pada saat ibu di depan adorasi, sakramen Maha Kudus, sadarilah. Ibu sedang berada di depan Allah Bapa yang Maha Besar. Di depan Allah yang bisa mengalahkan kekhawatiran, ketakutan seperti apapun. Jadi kita harus mempercayai dulu, baru kelak kita akan melihat apa yang kita percayai. Itu kata-kata Agustinus. Jadi pada saat kita percaya, kelak kita akan melihat apa yang kita percayai itu. Maka di sini penting sekali bahwa ibu masuk ke dalam selalu sadar. Lalu setelah sadar, belajarlah bersyukur. Jadi orang itu kalau bisa bersyukur, maka ketakutan dan kegelisahannya akan lenyap dari hati dia. Kenapa orang terlalu takut, terlalu gelisah? Karena dia lupa pada karya Tuhan, pada keajaiban Tuhan, pada kuasa Tuhan. Maka orang itu harus apa? Belajar membuka hati untuk semakin melihat karya-karya Tuhan dalam hidup dia. Sehingga pada saat ibu bisa bersyukur, berterima kasih, maka kekhawatiran dan ketakutan itu pun akan lenyap sedikit-sedikit dari hati Anda. Terima kasih, semoga menjawab. Amin, terima kasih Romo. Romo, nampaknya topik luka batin dalam keluarga rame nih Romo ya. Mohon berkenan Romo, masih ada 3 pertanyaan lagi dan setelah itu kami close ya teman-teman. Bapak Ibu yang terkasih, ini pertanyaannya mirip-mirip Romo. Kalau tadi ada anak yang luka batin karena mamahnya selingkuh ya Romo ya. Tapi kalau ini ibunya bertanya, tapi bukan selingkuh sepertinya ya. Ibunya bertanya, bagaimana cara menyembuhkan luka batin anak yang penyebabnya saya, dalam kurung ibu, tidak pernah menyadarinya. Tapi hal itu menjadi luka batin anak dan anak ini menjadi cuek. Itu satu Romo. Dan ada lagi yang bersifat luka batin. Satu-satu dulu Bu, ini susah. Baik. Oh ini susah. Baik Romo. Ya, karena ibunya menyadari bahwa dia sudah melukai anaknya ya. It's good. Artinya bagus, rendah hati. Anaknya umur berapa ya, nggak dikasih tahu ya? Ibu Lucia mungkin boleh di unmute, langsung jawab aja Bu. Jadi ada interaksi supaya Romo bisa memberikan advice yang tepat ya. Ini Ibu Lucia, Sisilia. Kalau anaknya masih kecil. Berapa nih? Kalau anaknya masih kecil, saya ingat satu metode yang diberikan oleh almarhum Pastor Soekarno. Beliau bekerja sewaktu masih hidup ya, beliau bekerja di penyembuhan luka batin, pengusiran kuasa jahat, bagus sekali. Dia itu menganjurkan kepada ibu yang melukai anak, kalau anak mau tidur, masih matanya baru tidur, ibu itu datang dan meminta maaf kepada anak, mengulang-ulang. Mama minta maaf ya, mama dulu menyakiti engkau. Lalu setelah itu beri kata-kata positif. Ini akan masuk ke alam bawah sadar dia. Dan ini akan memperbaiki dia. Tetapi kalau anak ini sudah besar, sudah dewasa, ada baiknya untuk apa? Untuk mempunyai hubungan. Untuk mempunyai hubungan yang baik dengan anak. Coba, jadi kalau terluka itu, Anda harus rendah hati. Anda harus membuka jembatan untuk bisa berkomunikasi. Punya ikatan batin dengan anak. Dan ini susah loh, karena anak itu selalu, kalau ngelihat kita aja udah menolak. Kalau kita melihatnya udah menolak. Nah, di situ pentingnya kita melihat kapan anak ini sedang
sedang oke gitu ya, sedang bisa didekati, kapan anak ini tidak sedang bisa didekati. Jadi kita harus lihat timingnya. Jadi ada timing tertentu di mana anak ini bisa didekati, maka kita bisa ngomong, tetapi ada timing tertentu di mana anak ini sedang get involved with himself gitu. Dia sedang sibuk dengan dirinya sendiri. Nah, itu tidak bisa didekatin. Jadi kita harus mengerti di situ. Nah, kita harus punya bounding dulu. Kita harus punya ikatan. Jadi kalau kita punya ikatan, kedekatan dengan anak, baru di situ kita bisa ngomong, menjelaskan kenapa dulu mama sampai melukai engkau. Dan kalau kalau ini melukai, maka dia harus terus terang minta maaf. Saya minta maaf, gitu ya. Jadi ini harus ngomong terus terang dengan anaknya. Dan kalau tidak bisa, ibu hadirkan orang ketiga. Karena kalau dengan anak remaja itu seringkali ada blocking dari mereka, ngeblok. Jadi kalau ngeblok itu kita tidak bisa masuk. Nah, kalau tidak bisa masuk, hadirkan orang ketiga. Dan ibu cerita bahwa saya sudah melukai anak ini, tolong dong. Gitu. Nah, orang ketiga ini bisa bisa menolong. Semoga menjawab. Ya, amin Romo. Terima kasih okay. Romo. Romo, ini ada pertanyaan juga luka batin ya. Mohon arahan Romo. Ini temanya tentang pengorbanan keluarga ya, luka batin. Ya. Jadi banyak yang berkorban hatinya nih Romo. Habis ini ada Pak Gunawan mau bikin topik baru tentang retret. Nah, iya betul Pak Gunawan. Bersama Romo Eko lagi. Spesialis luka batin. Ya. Ya Romo ya, kita buat nanti ya Romo. Ya, kita bacain dulu ya pertanyaannya. Mohon arahan Romo, apakah akan ada luka batin oleh seorang anak karena tindakan ayah yang punya sifat emosi? Karena sifat anak tersebut agak super aktif, yang terkadang jika ingin sesuatu juga ingin cepat didapat. Kalau enggak, anak ini suka ngegrieng. Nah, bahasa apa nih mau ngegrieng? Ngomel-ngomel gitu kali Bu maksudnya. Yang buat ayah jadi semakin emosi. Nah, Romo mohon izin ada yang sama juga nih soal ayah ya, apa luka batin sama ayah. Saya bacain sekalian ya Romo. Apa mau satu-satu aja? Ya, itu sama. Sama ya. Ini ayah juga di sini. Romo mohon arahan Romo untuk membantu seorang anak dengan luka batin akibat emosi dari ayah yang terkadang disertai dengan kekerasan terhadap anaknya dalam usia yang rasanya belum pantas dilakukan bagi anak seusianya. Jadi ini tentang ayah yang emosinya nggak stabil ya Romo, bahkan benar. Ada kekerasan yang dilakukan terhadap anak itu. Kalau pertanyaan yang pertama, dampaknya anaknya jadi ngegrieng kalau pengen sesuatu, maunya cepet dapat gitu Romo. Ya memang ini ada sebuah keprihatinan sekarang di dalam dunia pendidikan anak. Gen Z ya, kan ini berkembang dari Gen Y ke Gen Z. Jadi orang tua yang sekarang mendidik anak itu karena begitu dipengaruhi oleh teknologi gadget, maka apa yang terjadi, hubungan intimitas itu amat sangat kurang sekarang. Intimitas dengan pasangan, dengan anak itu kurang banget. Kurang. Maka akhirnya apa? Yang paling banyak adalah agresi. Yang paling banyak adalah melukai, melecehkan. Ini seringkali terjadi karena orang tua tidak bisa menahan emosi. Jadi menyedihkan sekali, memprihatinkan sekarang itu emotional quotient, spiritual quotient, hal-hal yang harusnya dikembangkan di dalam pribadi manusia amat menurun. Orang itu sekarang suka meledak-ledak emosinya, marahnya. Gitu. Mereka sudah tidak bisa mengatur lagi. Gitu. Kenapa ya? Ya karena di dunia instan gitu ya. Di dunia instan di mana orang mau plak
jadi sekarang, mau sekarang, harus ada sekarang. Itu dia. Jadi patient, kesabaran untuk menunggu, itu tidak menjadi keutamaan bagi beberapa orang tertentu. Karena tidak masuk di dalam dunia pendidikan. Maka penting sekali bahwa anak itu dididik. Dan ini, ya ini juga memang masalah pendidikan anak. Banyak sekali anak-anak sekarang yang lost, nggak dididik gitu, nggak terbentuk. Maka pada saat lost, baru kita ribut setelah anak punya masalah. Aneh toh, gitu ya. Jadi dididik tidak, mau jadi baik, ya nggak mungkin, gitu ya. Jadi jangan menanyakan masalah pada saat kita tidak pernah bertanggung jawab untuk mendidik dia, membentuk dia. Jadinya seperti ini, ya otomatis jadinya seperti itu karena tidak dibentuk, gitu ya. Karena tidak dididik gitu. Maka memang ya memang masalahnya akhirnya bagaimana akhirnya anak-anak seperti ini. Ya belajar harus didisiplinkan kembali gitu ya. Jadi belajar untuk bersikap tegas. Maaf ya, saya tegas, tidak keras. Kalau keras itu melukai, kalau tegas itu benar. Gitu ya. Jadi kalau tidak gitu. Sama saya juga kalau misalnya dengan anak OMK, kalau atau dengan anak Besdinar, kalau saya katakan salah, dengarkan. Dia tahu, oh saya sedang tegas nih. Gitu. Saya tidak keras, saya tidak kasar, saya tidak mengelecehkan dan menghina mereka. Tidak. Pada saat saya tegas, mereka tahu, oh oke, saya harus mendengarkan pastor nih yang ngomong tidak main. Jadi di situ gitu. Jadi kan anak-anak inginnya main, serba ingin mengatur. Tapi pada saat tertentu kita harus sadarkan di dalam pendidikan, saya orang tua. Saya harus belajar mengatur kamu. Dan ini pun harus sejalan antara ayah dan ibu gitu. Jangan sampai ayahnya keras, ibunya, udahlah, papa kamu memang kayak gitu. Udah biarin aja, jangan dengerin. Modar kalau kayak gini jadinya gitu ya. Nggak konsisten gitu ya. Jadi tidak ada satu kendali gitu yang mengajarkan kepada anak ini gitu. Jadi harus sama gitu dalam pendidikan. Jadi bagaimana kalau anak terluka oleh ayahnya yang keras sekali? Wow. Harus dibereskan ayahnya ya, gitu ya. Ibunya harus menengahi gitu, harus menengahi, ambil supaya anak jangan jadi korban. Jadi di sini pentingnya ibu hadir untuk menengahi, jangan sampai anak menjadi korban kalau ayah sudah melukai, apalagi keterlaluan gitu ya. Dia tidak bisa menahan emosi lagi, nggak bisa itu, tidak bisa diterima itu di dalam dunia pendidikan dan di dalam di dalam bahkan yang tidak beragama pun tidak diperkenankan untuk melakukan seperti itu, apalagi kita yang menjadi pengikut Yesus gitu ya, sampai melukai anak sendiri. Dan secara sadar itu hanya untuk melepaskan emosi dia. Wow, ini nggak beres ini. Gitu. Ibu sebagai istri harus menengahi, harus bertindak tegas pada sang suami, gitu ya, pada sang suami. Saya ingat seorang istri pernah mengancam suaminya pada saat suaminya menghajar anaknya dengan sabuk. Jebret berkali-kali dan sabuknya dibalik gitu ya. Jadi yang kena itu gespernya gitu. Sampai istrinya mengatakan, lu menghajar anak kita seperti itu lagi, lu keluar dari rumah ini. Itu tegas. Gitu ya. Jadi udah nggak beres ini gitu ya. Jadi dia harus dilindungi, anak harus dilindungi karena anak tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Ingat itu. Anak harus dilindungi oleh pihak yang benar otaknya. Gitu. Jadi tolong lindungi, istrinya harus turun tangan. Tapi kalau istrinya tidak bisa, lalu Anda yang berbicara ini adalah yang melihat kejadian itu entah di rumah itu, ya harus turun tangan ya, entah itu ketua lingkungan, entah itu dibawa kepada seksi keluarga paroki, itu bisa dibicarakan gitu. Jangan sampai anak ini menjadi korban di dalam keluarganya. Terima kasih atas pertanyaannya dan semoga ada tindakan untuk anak ini. Tuhan memberkati. Amin, Romo Eko. Terima kasih, Romo Eko. Ya, sama-sama. Romo Eko,
tanpa terasa waktu terus berlalu ya Romo ya. Romo juga pasti sudah lelah dan Kerasa banget, Bu. kami sudah kenyang dengan firman Tuhan dan dengan pengetahuan-pengetahuan, insight-insight yang luar biasa. Bapak Ibu semua juga mengucapkan banyak terima kasih di chat, barangkali Romo sempat baca. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, acara kita sudah selesai. Syukur pada Allah, kita sudah mendapatkan firman Tuhan ya, juga nasihat-nasihat, insight dari Romo yang sangat berguna buat kehidupan kami, Romo. Tuhan senantiasa memberkati Romo. Amin.